bukan setiap tenaga administrasi sekolah atau TU juga diharapkan memiliki inovasi. Proses awal kita akan menginput inovasi apa yang sudah ini berarti 3 tahun ke belakang waktunya, atau yang sedang proses di tahun ini. Pak Gubernur kan mengarahkannya ke penjernihan air untuk tahun ini. Mudah-mudahan ada yang bisa mengekspos. Kemudian yang akan dibuat berarti yang masih rencana. 3 kategori ini akan diinput secara online sehingga akan hijau biru. Guru-guru atau TU PTK dengan kategori merah tidak punya inovasi, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Kami akan warnai sebagai warna merah. Kuning mempunyai ide, gagasan, tapi belum bisa merealisasikan karena keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan yang lain-lain, SDM dan sebagainya. Hijau, PTK tersebut sudah mempunyai satu inovasi yang terlaksana atau direalisasikan. Biru, yang dilaksanakan atau yang direalisasikan lebih dari satu. Nanti saya dengan Bu Ita akan bagi. Saya adalah Bu Ita, bahan serta data mana-mana yang masih merah, dan ini juga kemungkinan akan menjadi indikator bahwa adalah kategori inovasi yang dihasilkan oleh sekolah. Lanjut, kemudian berarti laporan bulanan yang biasanya dikumpulkan secara manual, maka untuk tahun 2021 ini full online. Tidak ada lagi Bapak Ibu mengumpulkan berkas laporan bulanan ke seksi PTK SMK. Kalau bagian lain masih minta, silahkan, kami tidak bisa melarang. Tapi khusus PTK jangan ada pengiriman berkas laporan bulanan secara manual. Nanti laporan bulanan akan kami kemas secara online, apakah bentuknya scan atau input langsung. Saya akan diskusi dengan Bu Ari seperti apa mekanisme yang paling pas untuk kita coba. Pak Elfran ini terkait Pak khusus SMK. Saya juga rencana membuat terobosan untuk khusus SMK ini, apakah akan dibuat secara online atau masih seperti cara lama? Bukan, yang kemarin sudah. Adapun sebagai ketua dari 21 adalah Ibu ID mana? Kalau 2020 kemarin saya sebagai ketuanya, tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena sudah di ujung. Tapi untuk 2021 karena ini masih awal, saya inginnya di SMK mungkin nanti ada kombinasi antara online dan manual. Jadi berkas-berkas pak yang dikumpulkan itu tidak perlu banyak, tidak perlu tebal. Jurnal ilmiah, PI, KI itu kalau bisa di-scan. Misalnya yang dibutuhkan hanya 3 bagian, hanya pak tahun sebelumnya, kemudian SKP DP3, SK PNS atau SK lainnya pun kalaupun BKD tidak minta, tidak usah. Jadi target saya sih tadinya maksimal 10 lembar per pak. Tapi ini akan kita diskusikan apakah melanggar peraturan Permendikbud atau aturan dari BKD, BKN yang terkait terhadap masalah pak. Saya sudah banyak berdiskusi dengan beberapa pengawas, Yuli, Pak Samsu, Pak Elfran sendiri, dan Pak Novi Cahyadi di sekretariat bagaimana mengelola pak ini supaya tidak guru. Terus terang saya pernah menjadi guru 3 tahun, kalau disuruh bikin pak saya pun menyerah. Juga saya nyuruh orang lain, pusing bikin pak. Nah, seperti itu juga mungkin yang terjadi di sebagian Bapak Ibu. Alhamdulillah jika Bapak Ibu guru-guru bisa membuat sendiri, tapi kalau Bapak Ibu tetap mengerti apa yang dibuat. Dan untuk 2021 kita akan perbanyak sosialisasi BIMTEK IHT. Ada Pak Elfran sebagai koordinator. Bapak Ibu di sekolah tolong undang Pak Elfran, baik secara online melalui Zoom seperti ini maupun hadir dengan koordinator wilayahnya. Seperti itu. Misalnya untuk Oku Timur ada Ibu Ari dengan Pak Elfran.
undang sebagai narasumber untuk datang ke sana. Bersuratlah Bapak Ibu di sekolah, kepala dinas, sebutkan namanya. Untuk menjadi narasumber in-house training atau BIMTEK di SMK Negeri 1 Martapura, misalnya seperti itu. Nanti kami akan jawab apakah mekanismenya bisa Zoom atau mereka kita kirim ke sana. Walaupun tidak ada SPPD, tentunya Bapak Ibu di sekolah akan pengertian seperti itu yang kita harapkan. Kemudian rencananya aplikasi dan lain sebagainya, ini juga saya akan masih berdiskusi. Kita akan buat sesederhana mungkin pengurusan sertifikasi. Tidak perlu aplikasi yang canggih, pun tinggal kita atur alur ya kita bisa mempertanggungjawabkan penilaian-penilaian tersebut secara online. Ini butuh link juga ke tim penilai, apakah mereka sanggup menilai secara online. Kita akan bahas lebih lanjut dan informasi resmi kami sampaikan di grup info PTK SMK melalui surat edaran atau secara langsung. Itu yang pak ya. Kemudian surat menyurat. Surat menyurat yang masuk dari siapapun, dari WA, dari PO, dari Kabid Kadis, dicatat di buku agenda oleh Pak Suratman dan diketahui oleh setiap koordinator wilayahnya. Bapak Ibu di sekolah tolong forwardkan juga surat tersebut, foto, sampaikan ke korwilnya. Misalnya di sini ada Bu Yanti yang megang Muratara. Ketika ada surat ke dinas ke PTK SMK terkait Muratara, tolong di foto kirim WA ke Bu Yanti. Bu Yanti, kami ada surat ini, tolong bantu follow up-nya. Misalnya di bagian Bu Tuti, Oki di Kayu Agung ada yang SMK di sana mengirim surat, walaupun nanti diarsipkan Pak Suratman dan saya minta dituliskan di papan tulis, tetap kita koordinasi dengan korwil atau petugas wilayahnya yaitu Ibu Tuti untuk Kayu Agung seperti itu. Harapannya surat-surat ini bisa kita pantau. Setiap surat yang masuk ke PTK SMK itu harus jelas surat itu per hari ini ada di mana, terus permasalahannya apa, kenapa tidak bisa terus, kemudian kepastian penyelesaian dari tindak lanjut surat itu seperti apa. Itu korwil atau koordinator wilayah harus bisa menjelaskan. Nanti juga saya akan mengupdate ke setiap korwil dan ke Pak Suratman terkait surat menyurat. Kemudian Pak Yusman terkait Jafung, jabatan fungsional guru, pengangkatan guru pertama kali. Guru CPNS atau golongan 3A, syaratnya fotokopi SK CPNS, SK PNS, STTPL atau prajabatan, SPMT, sertifikat induksi, sertifikat pendidik, DP3 2 tahun terakhir. SK pelimpahan provinsi dan karpet serta ijazah terakhir. Itu syarat-syaratnya untuk Jafung. Dari usulan ini akan dicek berkasnya oleh masing-masing korwil. Pak Yusman ini sebagai konsultan ya, konsultan Japung, koordinator. Akan dihitung masa kerjanya, kalau cukup akan dibuatkan pak jabatan guru tendik dengan nilai minimal 103. Setelah cukup dan syarat lengkap, maka akan diajukan ke BKD melalui kepegawaian sebanyak rangkap 3. Dari BKD dicek jika sesuai, maka akan diterbitkan SK Japung pertama atau guru pertama 3A melalui pelantikan sebagai guru. Ada berita acara pelantikan. Setelah 1 tahun dari berita acara pelantikan boleh mengajukan usul pangkat berikutnya. Nah ini untuk lebih detailnya Pak Yusman atau korwilnya harus bisa menjelaskan. Bu Tuti, masalah induksi. Induksi adalah program untuk guru sebelum diangkat PNS atau masih statusnya CPNS. Mereka harus menjalani program induksi untuk dinilai oleh kepala sekolah atau dinilai oleh guru yang ditunjuk selama 1 tahun. Apabila lulus 4 atau 5 kategori dari induksi itu, maka akan pengajuan ke dinas untuk dibuatkan sertifikat induksi. Sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat penerbitan Japung untuk ke BKD membuat SK Japung pertama yang tadi saya jelaskan yang Pak Yusman tadi. Bu Yanti, ini terkait dengan koordinator mutasi. Seperti kita ketahui syarat-syarat mutasi usul pindah ini pernah saya sampaikan, mulai dari surat permohonan pindah yang bersangkutan disertai alasan pindah, surat rekomendasi pelepasan dari tempat asal atau PNS yang bersangkutan, surat rekomendasi menerima dari tempat yang dituju, surat keterangan tidak menjalani hukuman disiplin dari sekolah asal, surat tidak dalam tugas belajar atau izin belajar,
analisis kebutuhan guru atau pegawai dari sekolah asal dan tujuan, format S2, fotokopi SK CPNS, PNS, pangkat terakhir, SK mutasi kalau ada, SK jabatan kalau ada, SK pengalihan, fotokopi ijazah, DP3, P2 KP 1 tahun terakhir, daftar riwayat hidup, singkat, laporan bulanan sekolah asal tujuan. Ini syarat-syarat yang 16 saya bacakan ini mungkin apakah ada perlu kita persingkat sehingga tidak terlalu banyak yang dikumpulkan. Kami akan konsultasi lagi ke bagian kepegawaian dan ke BKD. Mana-mana yang bisa kita ringkas, kalau perlu kita sederhanakan, jangan terlalu banyak. Itu Bu Yanti bagian mutasi, tapi Bu Yanti juga memegang wilayah Empat Lawang, Muratara, Opus Selatan, Pagar Alam, dan Prabumuli. Koordinator mutasi maksudnya adalah jika ada masalah terhadap petugas wilayahnya terkait mutasi, maka koordinasinya ke Bu Yanti. Namun pengurusan mutasi tetap di petugas per wilayah. Misalnya ketika Bu Eka wilayah Pali dan Lubuk Linggau, maka harus di Bu Eka selesai, mulai dari menerima berkas mutasinya, mengagendakan, mencatat, membuatkan nota dinas, paraf, menelaah syarat-syarat dan sebagainya, semua selesai di Bu Eka, bukan di Bu Yanti. Tanggung jawab Bu Yanti hanya sebagai konsultan mutasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu Bima. Bu Bima ini saya melihat di gudang itu arsip-arsip kegiatan, map-map itu kalau kita kiloin mungkin kita bisa terbeli TV baru. Jadi saya inginnya nanti seluruh berkas-berkas yang tahun-tahun sebelumnya kita rapikan, kita arsipkan, kita dokumentasikan per tahun, per kategori, mana yang bisa kita bakar, kita buang, kita musnahkan, atau kita jual yang tidak bersifat rahasia. Sehingga pengarsipan di PTK SMK, kalau ada yang butuh arsip, mudah dicari. Selama ini permasalahannya adalah sekolah-sekolah mengirimkan berkas ke dinas, tapi ketika berkas itu dibutuhkan, kami masih minta lagi ke sekolah. Apa gunanya dikirimkan ke dinas kalau kami masih minta lagi? Artinya pengarsipan masih belum 100% ideal, belum optimal. Itu menjadi poin evaluasi kami. Bu Bima tentunya dengan pengalaman beliau sudah puluhan tahun mengelola kegiatan, mudah-mudahan pengarsipan bisa lebih baik. Pak Happy, seperti tadi saya jelaskan, ini adalah masalah website, Instagram, dan YouTube. Kita akan expose semua kegiatan-kegiatan, terutama di sekolah-sekolah, supaya kita bisa menghasilkan letupan-letupan besar ke Pak Gubernur maupun ke skala nasional, bahkan internasional. Mohon dukungannya Pak Happy dan Bapak Ibu sekalian untuk berkolaborasi sehingga kita bisa menunjukkan ke semua bahwa SMK ini benar-benar hidup, tidak sekedar formalitas atau fata morgana. Mungkin itu penjelasan saya tutup. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu aktifkan mic-nya ketika ingin bertanya. Atau langsung bicara saja. Ini saya sudah bolehkan Bapak Ibu untuk bertanya. Pembahasan kita seputar pembagian tugas dan kegiatan rutin. Ada yang mau bertanya di antara Bapak Ibu? Di sini ada 71 partisipan. SMK Negeri 2 Lahat, Pak Anang. Siap, lanjut Pak. SMK 2 Lahat, lanjut bicara langsung. Ya, Pak Anang, kami mau mau menyampaikan, mau bertanya tentang guru kami yang ada 3 orang itu di dalam SK-nya sebagai tenaga kependidikan. SK-nya tendik ya, oke. Ya, pada dasarnya dia adalah seorang guru. Ya. Ya, karena dalam mengikuti kegiatan sertifikasi kemarin, beliau itu tidak ada yang tidak lulus dan ada yang mundur gitu. Mohon penjelasannya Pak Anam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lee Kuan Yew. Terkait dengan SK-nya sebagai tendik, tentunya ini juga menjadi pertanyaan ketika ada sosialisasi di wilayah OI. Saya ingat Pak Yusman dan Pak Satria menjelaskan. Sertifikasi adalah nama resminya TPG, Tunjangan Profesi Guru. Tentunya ketika dia tendik, tidak bisa diproses untuk pengajuan dana TPG-nya, dia harus mutasi atau pindah ke guru. Nah, terkait dengan pindah ke guru, tentu kebutuhan guru di sekolah itu maupun sekolah di wilayah lainnya harus melakukan proses analisa mutasi.
Mungkin seperti itu Pak Likwan Yu sementara. Nanti secara detail kita diskusi Japri dengan timnya ya, tim di Lahat siapa maupun dengan tim dari sertifikasi Pak Risman dan Bu Erika selaku koordinator utama. Oke Pak Likwan Yu. Baik, terima kasih. Biar kita tidak bahas dulu. Ya, siap. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya langsung saja. SMK Negeri 3 Kayu Pak Anang. Silakan Bu Susnila. Mohon maaf sinyal ini. Terima kasih Pak Anang. SMK Negeri 3 SMK Negeri 3 Sekayu ini kita tenaga kependidikan untuk ASN itu kemarin 2 orang, cuman meninggal dunia, jadi tinggal 1 orang Pak Anang. Dan kemarin ada dari sekolah lain, dari ASN lain yang tenaga kependidikan itu mau mengusulkan pindah ke SMK Negeri 3 Sekayu. Cuman kan untuk struktural itu kami untuk kepala TU itu belum ada. Jadi mohon pencerahan Pak Anang, bisakah kami mengajukan pengurusannya karena memang kita kekurangan tenaga kependidikan, terutama tenaga TU yang ASN. Jadi ada sekolah lain mungkin sudah banyak dan alhamdulillah mereka mau mutasi. Seandainya kepengurusannya bagaimana, mohon pencerahan Pak Anang. Yang kedua Pak Anang, itu kita ada tenaga outsourcing dari sekolah lain yang di sekolah yang lama itu dia sebenarnya kekurangan jam, tapi di kita kekurangan jam. Kekurangan guru TKRO. Apakah itu bisa Pak Anang misalnya SK-nya dipindahkan dari SMK yang satu ke SMK Negeri 3 Sekayu. Itu mohon pencerahan juga. Terima kasih Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susnila, terkait dengan mutasi tendik, pada prinsipnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang di sekolah Ibu dibutuhkan tendik tersebut sebagai kepala TU atau tenaga administrasi sekolah, dan di sekolah lain kelebihan tidak terlalu optimal, silahkan diajukan saja ke bagian musik Pak Satria. Nanti kalau tidak ketemu Pak Satria langsung ke bagian mutasi ke Bu Yanti. Kalau tidak ketemu Bu Yanti langsung sampaikan ke Anda sebagai koordinator utama. Kami akan telaah dan langsung diproses nota dinasnya. Pada prinsipnya kalau di saya akan luruskan, saya akan teruskan selama itu kebutuhan sekolah. Tapi kan kita lihat prosesnya panjang mutasi ini. Nanti dia akan kabit, ditelaah lagi oleh Pak Kabit. Pak Kadis biasanya disposisinya hanya tindak lanjut proses. Pak Sekdin yang akan menelaah lagi apakah ini memang betul-betul dibutuhkan atau tidak. Sehingga penjelasan pada surat permohonan mutasi itu tolong dijabarkan sedetail mungkin. Pada prinsipnya bisa seperti itu ya. Nah, bisanya tapi hanya di level TTK SMK. Kalau bisanya sampai ke DKD, tentu kita akan melihat apakah ada regulasi surat edaran Kadis misalnya yang melarang sementara mutasi guru. Tapi dia ini kan tendik bukan guru. Atau di DKD karena pertimbangan 1-2 hal mutasi di pending dulu, yaitu di luar dari kemampuan kami di seksi TTK SMK. Yang kedua, tenaga outsourcing. Pada prinsipnya di Dapodik ini juga ada Satgas Dapodik, Erika juga sekaligus koordinator utama, nanti bisa diskusi langsung atau di grup juga bisa diskusi. Bisa saja Bu kita pindah. Karena saya juga ada beberapa kali diskusi dengan tenaga outsource atau honor yang pindah dari sekolah satu ke sekolah lain. Selama Dapodiknya mungkin prinsipnya sama seperti siswa, mutasi siswa kan dilepas di Dapodik asal, ditangkap atau diinput di Dapodik penerima atau melalui admin Dapodik Dinas Pak Wantoro. Untuk admin Dapodik Dinas sedang kami usahakan supaya saya juga dilibatkan sebagai kakak Datadik yang bisa login, bisa memproses Dapodik. Nota dinas dari Kadis sudah ada, saya tinggal konsultasikan ke Pak Sekdin dan Pak Wantoro. Kalau itu bisa saya ambil akun kakak Datadik, maka saya bisa proses untuk perpindahan tersebut melalui melalui tim Dapodik di PTK SMK. Pada prinsipnya silahkan diproses secara tertulis ya Bu ya untuk poin 1 dan poin 2. Demikian Bu Susnila jawabannya. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Bu Susnila cukup? Oke. Yang lain silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto.
Mewakili kepala sekolah, saya wakil kepala sekolah bidang humas. Seperti yang disampaikan oleh Dari mana, Pak? Dari Pagar Alam, Pak, SMK Negeri 2 Pagar Alam. Pagar Alam SMK 2 ya. Pagar Alam itu Bu Yanti ya. Oke. Menambahkan sebagai masukan yang dari Ibu Susmila tadi bahwa masalah tendik itu hampir seluruh SMK yang ada di daerah kecuali Kota Palembang mungkin itu menjadi permasalahan, termasuk SMK Negeri 2 Pagar Alam juga tendiknya belum ada yang ASN, Pak. Ini mungkin sekedar masukan. Terima kasih, Pak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tendik ini memang masalahnya banyak yang honor, Pak ya. Mudah-mudahan ada alokasi untuk PNS tendik ke daerah-daerah. Terima kasih karena data-data juga sangat penting ya yang harus dikelola oleh para tenaga administrasi. Terima kasih masukannya. Silahkan yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Atau dari teman-teman staf di PTK SMK ada yang mau menambahkan? Bu Erika dan yang lain dari penjelasan saya terhadap beberapa pertanyaan, silahkan bicara berdiri. Kalau mau menambahkan di unmute dulu mic-nya. Ada yang mau ditambahkan enggak Bu Erika dan yang lain? Ya, silahkan. Berdiri Bu Erika biar dekat sama laptopnya. Karena suaranya agak kecil kalau dari situ. Ibu Yanti itu kepala sekolah dari semua sekolah SMP yang ada di Sumsel yang ikut dan yang tidak. Kalau yang ikut langsung aja tulis biodata kepala sekolahnya beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu terkait apa Bu Erika? Jadi kalau ada kegiatan Bu Yanti bisa hubungi gitu. Baik, kalau gitu siap, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menangkap penjelasan Bu Erika. Kalau saya agak samar-samar menangkap di sini. Nanti dijapri aja dah Bu Erika. Kita lebih lanjut. Ibu tadi ngomong apa Bu? Tolong chat di grup. Nah, gitu. Baik, silakan yang lainnya Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi terkait kegiatan rutin di seksi PTK SMK? Yang belum aktifkan kamera, tolong aktifkan. Kita ada sesi foto bersama. Oke, siap. Pak Lee Kuan Yew, tolong aktifkan kameranya Pak. Ya. Nasib, sudah aktif ya. Ibu Syahrani, Pak Syahrani. Ada 14 kan? 14. Nanti hasil foto ini akan kita sampaikan di grup. Mohon Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp seksi PTK SMK. Cara bergabungnya lihat di chat ya, di bagian chat itu ada link untuk bergabungnya. Kemudian Bapak Ibu juga mohon mengisi daftar hadir sebagai laporan kepada Kabid bahwa dari 116 SMK yang terdaftar negeri hadir sekitar 71 SMK, sehingga yang lainnya tetap akan kami panggil dan proses rapat ulang yang belum ini, karena harus seluruhnya dapat hadir harapan kami. Nah, ini nambah 4 sekitar 73 orang yang join di sini. Oke, Bapak. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ditambahkan saran masukan terhadap kami supaya pelaksanaan administrasi seksi PTK SMK bisa sama-sama sesuai harapan. Intinya kami ingin pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Cukup ya? Pas ya, mudah-mudahan
kita bisa maksimalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka closing statement saya adalah prinsip yang sama selalu ketika saya di bawahnya Bu apa lu? Nah, ini sama gerak. In, non, mak. Boleh loh, Din, mak. Ya, bayarnya. Terang pada semua. Mondi sebagai staf beliau di awal dukungannya semoga pelayanan kita dapat lebih baik dan kita sama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya SMK di provinsi Sumatera Selatan. Saya akhiri rapat ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kami akan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar itu modus.